penyelidik mendapatkan dokumen asli ijazah sarjana kehutanan nomor 1120 atas nama Joko Widodo dengan NIM 1681 KT Fakultas Kehutanan UGM pada tanggal 5 November 1985 yang telah diuji secara laboratoris. Berikut sampel pembanding dari 3 rekan pada masa menempuh perkuliahan di Fakultas Kehutanan UGM meliputi bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta tulisan, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor. Dari peneliti tersebut, maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama. Selanjutnya, penyelidik juga mendapatkan fakta terhadap skripsi milik Bapak Jokowi diduga dialihkan atau dimediakan digitasi pada tahun 2016 dan diunggah pada tahun 2019 berdasarkan data digital pada aplikasi elektronik ETD UGM dan data log input oleh admin perpustakaan Fakultas UGM. Aplikasi ETD UGM ini sendiri mulai pada tahun 2010, dan perlu kami sampaikan bahwa data di ETD terkait Fakultas Kehutanan sampai saat ini yang diupload baru sampai tahun 1990. Namun oleh admin karena wujud kebanggaan dari Fakultas Kehutanan, ada yang menjadi tokoh nasional, jadi presiden, oleh admin diupload, dan itu hanya satu-satunya yang diupload. Sementara dari yang lainnya baru sampai yang kehutanan baru sampai lulusan tahun 1990. Selanjutnya, bahwa terhadap hasil penyelidikan ini telah dilaksanakan gelar perkara untuk memberikan kepastian hukum dengan hasil tidak ditemukan adanya tindak pidana. Kami sampaikan kepada rekan-rekan semua bahwa penyelidikan yang kita laksanakan ini bukan hanya sekedar menjawab dumas yang ada, namun kami dari kepolisian memberikan pemahaman ataupun kepada masyarakat fakta-fakta yang kita dapatkan, sehingga kita semua berharap situasi negara ini menjadi semakin tenang. Kita bantu pemerintah yang saat ini dipimpin oleh Bapak Prabowo melaksanakan pembangunan, di mana kita ketahui bersama kebersamaan seluruh masyarakat Indonesia dan pemerintah yang ada saat ini. Kita mendukung pembangunan guna tercapainya apa yang kita dambakan, menjadi negara yang makmur, sejahtera, dan aman. Selanjutnya, demikian hasil penyelidikan kami dari Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri. Semoga bisa menjawab polemik yang selama ini terjadi di masyarakat mengenai ijazah milik Bapak Insinyur Joko Widodo. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Terakhir, ini adalah foto beberapa kegiatan Bapak Joko Widodo selama saat kuliah. Ada yang saat di kuliah, ada saat KKN, ada saat mendaki gunung, saat wisuda. Kita banyak sekali mendapatkan, dan ini semoga ini juga menjawab polemik yang terjadi di masyarakat. Terima kasih. Tiap hari mengkritik negara, sampai di sini pun teman-temannya mana? dipersolek pula. Teman-temannya Luar biasa. Tidak boleh. Luar biasa. Siapa yang bilang? Pertama kami tidak mau data-data. Kami semuanya. Kenapa saya semuanya sini? Data dulu. Jangan. Kamu nggak jelas. Jangan. Loh, ini kan pelayanan
bagi rakyat kami mau ke kantin saja data. Saya bantu, sudah tahu. Kenapa Anda teriak-teriak? Tadi Bapak diterima. Kenapa Anda teriak-teriak? Tadi betul mau kamu juga. Kurang ajar kamu. Adik-adik ini jangan dicontoh. Ini ilmuannya Pak Purnomo. Kamu nggak jelas nih. Pak, baru jadi pengacara ya. Kamu minta maaf gak sama saya? Baru jadi pengacara nih, udah berbuat onar di MA nih. Baru buat jadi pengacara. Bukan. Pengacara nih. Jadi gak tahu. Baru jadi pengacara. Kan saya malah gak boleh. Teriak-teriak di MA. Ini orang ini. Ini orang-orang ini. Baru jadi pengacara udah kayak gini. Kenapa tidak dibebaskan Gus Dur? Sambo saja nggak jadi hukum mati. Iya. Saya tadi 20 tahun jadi 10 tahun kami mau tanya. Pengacara, Mau ke iya. kantin dulu, mau istirahat dulu. Gak boleh alasan istirahat. Begitu sudah melepas itu gantian cari data. KTP luar biasa. Luar biasa. Jangan terpancing. Jangan terpancing. Jangan terpancing. Terpancing saja. Jangan. Hah? Luar biasa keadilan. Di mana keadilan ini? Saya datang baik-baik. Masuk katanya jam istirahat. Saya cuma mau istirahat ke kantin. Oknum. Gak boleh. Begitu rame Pak. Bukan oknum om, ini ilmuwan. Keluar semua. Baru Pak data dulu. Coba dari awal ngomong data itu saja. Gak ada. Cari-cari saja kita mau masuk lembaga yang dibiayai oleh pajak rakyat. Oknum. Luar biasa. Apa kemudian orang-orang tertentu saja dilayani dengan baik sehingga dapat vonis dari 20 tahun jadi 10 tahun, dari pidana mati jadi pidana seumur hidup. Luar biasa negara ini. Jaga jaya. Bikin laporan ke publik pelayanan di Mahkamah Agung buruk. Sudah keluar. Iya, terus. Ayo kita bikin konferensi tadi di depan lagi. Kita bikin konferensi di depan. Videonya nanti sebarkan ke seluruh rakyat. Iya, saya juga ada pak. Ilmuwan itu, ilmuwan yang punya akhlak yang mulia. Oknum nih, oknum. Iya. Pengacara baru jadi, sudah marah-marah. Nggak bisa dong kita mau menetapkan nasib orang mau dihukum 8 tahun atau 12 tahun hanya dengan satu sumber. Nggak boleh secara saintifik. Kan gitu ya. Kemudian hak asasi manusia ini jelas. Ya kan? Seseorang diminta waktunya, diminta tenaganya, diminta pikirannya untuk memberikan klarifikasi atau sesuatu yang nggak jelas. Melanggar HAM nggak sih? Melanggar dong. Dan kita seakan-akan intimidated ya, kalau sudah ada polisi datang itu kan intimidated banget kan. Oh iyalah, berarti yang di UGM kemarin, yang geruduk di UGM bukan intimidated. ilmuwan. Terhadap sesuatu yang kita tidak jelas barangnya apa. Kemudian confounder yang nanti ya katakanlah kita akan seperti yang sekarang ini, hari ini kita ke Komnas HAM, confounder itu. Silakan kalau mereka juga mau ke Komnas HAM gitu kan, ya kan? Dan kita nggak berhenti sampai di sini, kita mau ke Komnas HAM internasional juga kan gitu ya. Kemudian jangan salah, reputasi dari pelapor seperti apa? Kalau ternyata orang itu memang sudah terkenal mitomania, tukang bohong, kan itu reputasi. Sementara orang-orang yang diduga terlapor reputasinya bagaimana? Orang yang jujur, para peneliti. Teman-teman, tolong viralkan video ini ya, akunnya Dr. Tifa ya, dan saya melihat tulisan seperti ini. Lihat deh, lihat ya, kan gokil seperti itu. Bikin viral aja biar ini nyampe ke Pak Jokowi. Ini kan udah masuk ranah undang-undang ITE nih, pencemaran nama baik. Oh iya, nah ini betul nih. Untuk Om Roy, ini masuk ITE nih harusnya Om Roy.
perbuatan tidak menyenangkan. Saya sering diprotes, kenapa diam soal ijazah palsu? Kedepannya mau gimana Pak Jokowi kalah di pengadilan itu? Nggak mungkin orang UGM-nya bilang itu asli. Kenapa isu ini yang harus dinaikin? Orang tuh kadang lupa Pak Jokowi itu seorang proletar, seorang Korea, kalau kata Pak Bambang Pacul ya, tanpa darah biru, bisa punya kekuasaan dan kekuatan tanpa partai sebesar itu gitu. Apalagi isu ijazah doang. 2 periode. Saya sampai simulasikan. Lu bayangin deh pengadilannya nanti nih Pak Jokowi ditanya ijazahnya. Pak Jokowi ijazahnya palsu atau asli? Asli. UGM asli nggak yang ngeluarin? Asli. Selesai. Sesimpel itu. Sampai enggak bang, masih ada peluang itu. Yang penting ada foto aslinya, diuji forensik ke Singapura. Ngapain? Dengarkan apa? Ini teman kalian loh yang bilang. Ngapain? Oh misal kalau di Singapura keluar, wah ini hasilnya palsu. OGM-nya bilang asli kok. Itu mana? Komisi Hak Asasi Manusia bahwa kita sebagai peneliti atau pengkaji. Abang Rismon, apa kabar kamu? Sehat kamu? Kurus sekali kau tengok man. Rismon sudah mulai ketakutan. Awak pikir kau berani mon, rupanya kucing gurap juga. Penakut, cemen kali pun kau. Gak ada orang Sumatera Utara cemen kayak kau gitu. Kata Rismon, perkenalkan nama saya Rismon. Mantap juga. Terlapor juga kata Rismon. Ketawa orang semua. Ketawa lah kalian. Bentar lagi juga jorin. Ya, kata si Rismon. Jadi di sini kita akan menjelaskan kepada pihak dari Komisi HAM bahwa kita sebagai peneliti atau pengkaji, kita memiliki hak untuk bersuara. Mon, walaupun kau pengkaji, peneliti, kau tidak berhak ya meneliti, menganalisa ijazah tanpa izin. Itu mon ya, itu adalah pelanggaran. Jangan-jangan nanti Om Rismon gunakan ijazah Pak Jokowi untuk pinjolan. Ngeri. Privasi namanya mon. Ya, dan hak atas data pribadi. Itu mon ya, menganalisa ijazah tanpa izin adalah pelanggaran privasi dan hak atas data pribadi yang dilindungi oleh hukum. Jadi kalau kau melanggarnya, kau bisa kena sanksi hukum, baik itu denda ataupun hukuman pidana. Kau ini mon udah double hukumannya. Pertama, kau menganalisa ijazah Bapak Joko Widodo tanpa izin. Yang kedua, ya, kau nyatakan ijazahnya palsu dan kau sebarluaskan kepada seluruh Indonesia, fitnah. Double lah kau mon, kau paling parah. Kata si Rismon bahwa kenapa kita sebagai peneliti yang independen, kami tidak bias. Artinya output dari kajian kami itu tidak ada bertendensi pribadi. Bertendensi pribadi lah. Siapa bilang enggak? Kan kau bilang tuh, kita hancurkan dinasti. Anaknya jadi wakil presiden, menantunya jadi gubernur. Enggak pribadi nama itu. Nah, kau mon masih banyak tuh video kau. Jadi kau nggak bisa ngelak. Kata Rismon, bertendensi bias terhadap pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik lah. Kau kaji, kau analisa aja Pak Jokowi, habis itu kau nyatakan palsu, terus kau kabarkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwasanya ijazah Jokowi palsu. Ya, pencemaran nama baik. Sementara ijazah Pak Jokowi asli. Mon, yang bisa menyatakan ijazah Bapak Jokowi itu asli atau palsu itu adalah pihak Universitas Gadjah Mada. Karena mereka adalah ya pihak ya kan yang mengeluarkan ijazah Bapak Jokowi. Ya, institusi resmi yang mengeluarkan ijazah Bapak Joko Widodo. Jadi yang punya hak itu cuman UGM, bukan kau. Kau bilang kan mon, kalau kita ingin sebenarnya ya, bukan ingin ya, kalau kita sebagai peneliti yang tidak bebas kepentingan, kalau kami punya kepentingan, justru lebih baik menjilat daripada mengatakan output dari kajian ilmiah yang belum tentu disukai penguasa. Aduh mon, kau penjilat lah kau. Saya bilang kau nggak penjilat. Ya, mau numpang tenar seolah-olah ya kan kau ini paling pintar lah menyatakan ijazah Jokowi palsu. Habis itu kau merapat lah sama pembenci Pak Jokowi.
Betul, masuk akal. Ini kesempatan untuk orang cari panggung. Banyak sekali orang yang memanfaatkan momen atau memanfaatkan kejujuran Pak Jokowi ini untuk mencari panggung. Ya kan Mon, menjilat serijik. Nggak menjilat namanya kau. Tadi aku bilang sama kau, bikin malu orang Sumatera Utara aja kau. Tak ada orang Sumatera Utara penjilat kayak kau. Ada si Rismon, jadi sekali lagi ya, bahwa di dalam ilmu digital forensik itu ada yang dinamakan dengan fake document analysis. Jadi output ada dua, otentik atau fake. Emon, otentik atau fake itu yang bisa menyatakan itu cuman pihak Universitas Gadjah Mada, bukan kau. Nah, kebetulan kajian saya terutama dan Pak Roy, walaupun kami tidak saling berkoordinasi karena jarak dan juga pernah berseberangan di kasus Jessica. Jadi memang penelitian kami mengkonfirmasi bahwa lembar pengesahan skripsi Joko Widodo adalah sebuah dokumen yang fake berdasarkan kesesuaian teknologi. Aduh, kemarin ijazah, sekarang skripsi lagi, besok apa lagi? KTA. Kartu mahasiswa yakin. Kelahiran Pak Jokowi. Bisa aja kok ngelak Mon. Aduh. Tanggung jawab pilih itu Mon. Ya, sekali lagi aku bilang sama kau Rismon. Ya, menganalisa ijazah tanpa izin adalah pelanggaran privasi dan hak atas data pribadi yang dilindungi oleh hukum. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Pelanggaran terhadap undang-undang ini dapat menyebabkan sanksi hukum termasuk denda atau hukuman pidana. Double lah Mon. Pokoknya ya kan Mon, demam lah kau. Kurus sekali kau tengok Mon, banyak-banyak makan vitamin Mon, biar sehat nanti kau di pengadilan. Mon, kalian bertiga ini sekarang sudah bukan lagi Three Musketeer, tapi apa? Trio ketar-ketir. Nanti dari Komnas HAM nggak bisa juga ya kan, mohon nggak berhasil juga, kau pergi melapor ke Damkar, itu kata netizen Indonesia. Ya, gitu aja lah Mon, pesan aku sama kau ya Mon ya, jaga kesehatan kau Mon, karena bentar lagi ya kan udah jadi terdakwa ya kan. Kasian aku nengok kau, kurus sekali kau tengok, minumlah vitamin, agak-agak banyak makan buah Mon, ya makan yang bergizi, tidur kau malam Mon, jangan nggak tidur, biar sehat kau sikit, pucat kali kau tengok. Saya bukan ahli forensik dokumen, jadi saya juga nggak paham ijazah ini asli atau palsu. Cuma yang saya mengerti adalah bila ada kaitan dengan dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan pendidikan saya, itu biasanya saya ke universitas di mana saya kuliah. S1 saya di Unpad, S2 saya di Universitas Indonesia, S3 saya di BINUS. Semuanya pasti ada tuh pegang apa namanya dokumentasinya. Sehingga kalau saya perlu apa-apa, saya pasti mintanya ke sana. Jadi kalau kemudian ada dokumen legalisir tentang ijazah Pak Jokowi yang mengeluarkan UGM, ya UGM memang harus defense itu. Dia harus, dia harus bertahan bahwa ini asli. Maka sebetulnya kalau kemudian Pak Jokowi sedih, ya saya juga sedih gitu, karena kenapa ini masih kemudian diperpanjang terus? Harusnya memang sudah selesai. Tapi ini secara politik ini menguntungkan Pak Jokowi. Dia ini canggih loh. Dia akan sampai pada satu titik di mana dia membuktikan bahwa ijazahnya itu benar, dan akhirnya Alex Damanik akan berkata, kan Anda sudah menjolimi Pak Jokowi. Dan saat itu dia berselancar bahwa dia dizolimi oleh beberapa orang yang memang sedang melakukan tindakan zolim ke dia. Jadi secara skenario politik ini menguntungkan Pak Jokowi. Tapi kalau ijazahnya itu asli atau tidak, menurut saya kalau dia memang kuliah di UGM, UGM-nya udah bilang dia kuliah, dia lulus, dia asli. Nah, sebenarnya sudah selesai. Ya, udah benar, masa universitas lain yang mengkonfirmasi kan? Ini dengarkan ya, mantan jubir Anies loh, mantan jubir Abah kalian sendiri yang bilang. Halo Akmal. Kalau kemudian kan ada beberapa mahasiswa UGM lain mengatakan bahwa ijazahnya itu tidak sama dengan ijazahnya dia gitu ya. Ya udah sih, terserah aja gitu. Sekarang kan maksudnya nih ya, kalau agak-agak kreatif dikit, coba wawancara itu KPU Solo, KPU Jakarta. Coba sih
kemarin coba Ada satu dilihat. pendaftaran mencalonkan diri coba lihat sebagai tuh, kepala biasanya daerah. apa? Kan kalau misalnya dilegalisir Oke. sama UGM, sebetulnya sekarang itu level paniknya itu bukan di Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi benar dia bilang, aduh saya sedih banget nih. Saya terhina sehina-hinanya, kan dia bilang begitu kan. Dan justru dengan situasi ini Pak Jokowi diuntungkan begitu Ya Pak Iksan? diuntungkan orang dia udah punya legalisirnya ijazah dari UGM kan. Kira-kira Om Roy CS ini ya terjebak permainan sendirilah kira-kira. Yang repot sekarang ya UGM. Oke. Terserah lah itu mau gimana, mau asli kayak mau enggak, pokoknya UGM mesti bilang asli. Kenapa? Yang legalisir dia. Oke. Yang panik deg-degan sama besar UGM. Sekarang begini, misalnya ternyata itu palsu, gitu ya. Terus mau gimana? Negara dunia pasti mentertawakan kita. Ya. Tapi apakah kemudian Pak Jokowi harus kuliah lagi? Apakah kemudian UGM harus dibubarkan? Kan enggak sampai situ kan. Jadi menurut saya begitu UGM mengatakan ini asli, kami menjamin itu, kami siap bertahan. Tadi kan ngomongnya begitu tuh UGM tuh. Ya udahlah. So artinya bolanya ini sekarang ada di UGM. UGM lah yang harus membuktikan karena dia melegalisir itu. Sebab kalau sampai legalisirnya salah, bubar. Ini masa kampus tertua gede-gede kena skandal tentang legalisir ijazah. Jadi menurut saya bukan lagi masalah Pak Jokowi, ini masalahnya udah di UGM. Udah di UGM. Oke, baik. Orang berbuat dolim adalah orang mencari kehancuran. Sebaliknya, orang yang terdolimi dan orang dalam keadaan lemah itu dengan Allah, bahkan pertolongan pertolongan Allah adalah melalui orang-orang seperti itu. Baginda Nabi menyebutkan, innallaha sayansurukum bidu'afaikum. Allah akan menolong kalian dengan orang-orang lemah itu. Maka hati-hati dengan orang lemah di kiri kanan kita. Jangan berbuat zalim. Justru kalau kita berbuat baik kepada mereka, itu sebab kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.